Jadi latar belakang masalah pada presentasi kali ini adalah untuk menganalisis perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu Undang-Undang Induk sebagai pemicu utama perubahan. Lalu dalam perubahannya diubah menjadi Peraturan Pusat Nomor 1 Tahun 2022 yang diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 sebagai undang-undang tetap. Sistem perubahan dalam analisis ini menggunakan sistem secara terbuka yang dimana pemilih secara langsung dapat memilih anggota legislatif dari partai politik. Undang-undang ini berubah dikarenakan norma dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan juga untuk kelancaran serta kepastian regulasi peraturan pemilu yang diadakan pada tahun 2024. Urgensi perubahan sebagian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pemilu secara tepat, teratur, dan memiliki kepastian hukum. Selain itu, perubahan juga mencakup penyesuaian alokasi kursi DPR RI, ketentuan pendaftaran calon legislator di provinsi baru yang untuk sementara menjadi tanggung jawab pengurus pusat partai, serta perubahan batas usia minimal anggota. 1. Penyesuaian aturan akibat pemekaran Papua. Awalnya pemilu hanya berlangsung di 34 provinsi. Setelah dibentuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan, pemerintah menerbitkan Perpu untuk segera menambahkan ketiga provinsi tersebut ke dalam aturan pemilu. Namun saat Papua keluar, Papua Barat Daya baru saja diresmikan sehingga belum tercantum. 2. Batas usia pemilu. 3. Penyesuaian jadwal kampanye. Yang keempat, pengaturan pemilu di Ibu Kota Negara atau IKN. IKN Nusantara juga diatur dalam pasal baru, pasal 568A. Meskipun IKN dibangun sebagai wilayah khusus, urusan pemilu tetap mengikuti aturan pemilu Provinsi Kalimantan Timur. Yang terakhir, yang kelima, penyesuaian lampiran dapil dan provinsi. Dokumen lampiran UU turut ditambahkan untuk memuat daftar provinsi baru dan daerah pemilihan baru. Sistem proporsional terbuka dalam Undang-Undang Pemilu Indonesia. Pada pasal 415 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan penyelenggaraan pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka yang membiarkan pemilih mencoblos langsung calon legislatif pilihan mereka. Meskipun sistem ini telah diterapkan sejak pemilu tahun 2009. Sebelumnya, sejak pemilu tahun 1955 dalam sistem proporsional tertutup, rakyat hanya dapat memberikan suaranya kepada partai. Kemudian, partai yang akan memilih siapa saja kadernya yang berhak memasuki kursi DPR. Hal ini menjadikan pemilih memiliki daya lebih besar dalam menentukan perwakilan mereka dan secara konsep menguatkan asas kedaulatan rakyat di panggung politik Indonesia. Selanjutnya terdapat penyesuaian daerah pilihan atau dapil akibat penambahan jumlah kursi DPR yang sebelumnya 575 kursi menjadi 580 kursi, menyebabkan adanya penyesuaian alokasi kursi DPR berupa penambahan atau pembatasan di beberapa dapil. Pemilu 2024 menegaskan verifikasi partai yang lebih ketat, keterwakilan perempuan minimal 30%, dan penyesuaian mekanisme pencalonan presiden. Rekapitulasi suara diperkuat melalui Sirekap untuk transparansi, meski hasil resmi tetap manual berjenjang. Selain itu, penanganan pelanggaran dan sengketa diperjelas, serta independensi dan etika KPU, Bawaslu, dan DKPP diperkuat demi pemilu yang profesional dan akuntabel. Sistem proporsional dalam perubahan undang-undang dan regulasi pemilu tahun 2024 dan perubahan pasal 19 sampai 24 serta pasal 344 sampai 345 dalam 3 regulasi pemilu. Indonesia tetap menggunakan sistem proporsional terbuka, yaitu sistem yang memberikan kebebasan bagi pemilih untuk memilih calon legislatif secara langsung. Jimli Asidik menilai sistem ini merupakan bentuk penguatan demokrasi karena memberikan ruang bagi pemilih menentukan representasinya. Dalam perubahan regulasi, ketentuan mengenai sistem proporsional diperjelas agar tidak terjadi
tafsir terhadap mekanisme penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Regulasi Pemilu 2024 mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2023 yang memastikan bahwa pemilu tetap berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai prinsip demokrasi konstitusional. Regulasi Pemilu 2024 semakin memperjelas pelaksanaan sistem proporsional terbuka. Pasal 19 sampai 24 dalam ketiga regulasi tersebut berkaitan dengan dapil dan alokasi kursi. Dalam Undang-Undang Nomor 7 2017, jumlah dapil dan kursi belum mengakomodasi pemekaran wilayah Papua melalui Perpu Nomor 1 2022. Terdapat penyesuaian jumlah kursi DPR dari beberapa provinsi serta penataan ulang dapil untuk memastikan keterwakilan wilayah yang baru. Pasal 344 sampai 345 dalam Perpu Nomor 1 2022 juga menegaskan ketentuan peralihan yang menjamin KPU tetap dapat menjalankan tahapan pemilu meskipun perubahan regulasi terjadi di tengah proses. Ketentuan ini mempertahankan kepastian hukum dan stabilitas penyelenggaraan pemilu. Kesimpulan, perubahan sebagian ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 adalah langkah penting untuk memastikan bahwa proses pemilu 2024 berjalan sesuai dengan hukum. Dari sisi isi perubahan, ini menunjukkan bahwa struktur Komisi Pemilihan Umum KPU dan Badan Pengawasan Pemilu Bawaslu perlu diperluas hingga ke wilayah yang baru dimekarkan. Dalam sistem pemilu, Indonesia tetap menggunakan sistem proporsional terbuka yang berdasarkan perolehan suara langsung dari rakyat. Secara filosofis, perubahan regulasi ini adalah upaya menjaga prinsip demokrasi dan integrasi nasional, terutama untuk menjamin hak pemilih dan keterwakilan politik masyarakat di Papua. Dengan demikian, seluruh perubahan regulasi pemilihan ini memperkuat dasar penyelenggaraan pemilu yang serentak, transparan, serta tetap menjamin prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menurut saya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 yang menggantikan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah cukup sesuai dengan sistem proporsional terbuka yang dipakai di Pemilu 2024. Penyesuaian dalam Pemilu 2024, Undang-Undang ini menyesuaikan dapil. Gara-gara pemekaran Papua jadi 4 provinsi, plus tambah kursi DPR Republik Indonesia lebih dari 575. Pendapat saya setuju. Saya setuju karena perubahan ini pragmatis dan mengatasi urgensi pemekaran wilayah tanpa ganggu sistem proporsional yang sudah terbukti kurangi dominasi partai sejak tahun 2009. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami tadi. Jika ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, silahkan diberikan di bagian komentar. Sekian, terima kasih.